Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Muftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para seluruh jamaah musalla apa? Tangga Sakinah Sari, yang mudah-mudahan panjenengan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kula panjenengan saged dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, untuk bisa memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersalawat untuk beliau yang kita harapkan mudah-mudahan barokah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki Jawi medunten usin napa Jawi enten medunten usin Inggris. Do you understand? Oh, Inggris itu ya. Ladies and gentlemen, terus campur-campur mawon nggih. Bahasa Indonesia ya iya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan barokah Kanjeng Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah-masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Sing utang-utang mudah-mudahan gampang lunas utangnya. Angkat datang masalah utang. Rasanya aman. Dosa diampuni, amin. Hajat dikabulkan, amin. Utang dilunasi, amin. Akhir tahun kemudian sallallahu Muhammad, mudah-mudahan lunas utang sedaya nggih. Hak utang-utang maneh, amin bro. Sallallahu Muhammad. Dan juga kita berharap mudah-mudahan barangkali di antara kita dan keluarga kita, saudara kita ada yang punya penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah ya. Mudah-mudahan barangkali yang punya kolesterol, asam urat, kunjur mboten napa-napa Bu. Mudah-mudahan diangkat kolesterolnya, asam uratnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit dari keluarga kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan juga barangkali ada di antara kita yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera bertemu jodohnya. Jodoh utang apa wis? Amin, paling semangat masalah utang ambil jodoh. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang sholihin, sholihat, ketemu jodoh yang bisa membahagiakan dunia sampai akhirat. Dan juga yang terpenting hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan iman Islam kita, akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul. Ya Allah, biha ya Allah lil khatimah ya Allah biha ya Allah bihus timah ya Allah biha ya Allah biha Allah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita apabila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu, kalau saya panjenengan dibandingkan dengan umat terdahulu, kira-kira menang sapa? Dibandingkan misalnya kekuatannya, jelas menang umat terdahulu. Dibandingkan dhuwure, tingginya, kira-kira menang siapa? Jelas umat terdahulu. Karena dalam hadis dikatakan semakin tahun mendekati kiamat semakin pendek. Masalah umur jelas umat terdahulu lebih panjang. Dikatakan hadirin rahimakumullah, umur umatnya Nabi Nuh niku dawa panjang umur. Nabi Nuh itu dikatakan dakwahnya saja beliau berdakwah sekitar 950 tahun. Dakwah itu 950. Umat Nabi Musa dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, Pak Bu, ada umat Nabi Musa yang orang tuanya terkena musibah. Bapak ibu terkena musibah. Apa musibah? Putra beliau wafat. Putranya meninggal. Anaknya mati. Ternyata setiap yang takziah, apa takziah? Nyelawat. Tak nama bulan apa? Lalabet dari kuasa. Nyelawat. Setiap yang nyelawat, Pak Bu, ternyata selalu bilang begini. Kari sekakan ya. Ya Allah, melas ya, mesaknya, kasihan ya, kasihan. Setiap yang datang bilang begitu. Kenapa? Ya Allah Bu, sabar ya, sabar. Putra jenengan masih muda ternyata sudah wafat. Jenengan sabar ya, ditinggal wafat anaknya padahal masih muda. Selalu ngomong begitu. Ternyata yang meninggal ini di batu nisannya tertulis namanya Fulan bin Fulan. Meninggal dalam usia 300 tahun. 300 tahun dia mau pakai nom. Makin nom tapi umur itu 300. Saya panjenengan Bu, kira-kira ada yang sampai 300? Jangankan 300, satu saya hampir tidak ada gitu. Saya ini sering Bu ketemu orang kadang-kadang sudah umur 70 sampai 80 tahun lebih, hampir 90. Pas salaman saya salaman, salim, saya cium tangannya, kemudian kadang-kadang ngobrol saya bilang gini, "Wong Anggi, mudah-mudahan jenengan panjang umur, sehat walafiat." Ustaz, mboten usah panjang umur, wis kesel semua. Jangan didoakan panjang umur, Pak Ustaz. Kesel kolesterol, kesel cenut. Wis pokoke dinakno husnul khotimah. Umur 70 wis bosen. Cuma saking wedi mah. Kalau sudah itu kan kesel. Lah umur terdahulu 300 tahun, make enom kain kelas ya apa? Mati enom, mati umur itu 300 mati muda. Sedangkan umur saya panjenengan hadirin rahimakumullah, umur umat Kanjeng Nabi niku, Kanjeng Nabi dawuh, umur umat saya niku panennya hasadu ummati
panennya umur umat saya alias dicabutnya nyawa mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. 60-70 dibanding umur umat terdahulu 300 sampai 1000. Kira-kira menang sapa? Menang yang mana, Bu? Menang yang dulu. Mesyo orang dulu itu males, tapi dibanding umat sekarang sing rajin tetap menang sing males. Kenapa? Itu nanti dawa. Kalau saya panjenengan mungkin sak rajin-rajinnya pirang tahun, saya kira-kira masa mulai lahir langsung rajin sholat kan boten. Ya kira-kira paling mulai rajin 15. Itu pun kalau cepet. Kadang-kadang mulai rajin 30. Ada yang mulai rajin 50. Ada yang rajin akhir hayat. Husnul untuk. Ada lagi yang rajin kepengin tapi nang kuburan wis. Kaset. Rajinnya umat panjenengan, umat saya, umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dibandingkan malasnya umat terdahulu, jelas menang umat terdahulu. Tapi Bu, tapi Mbak, Mas, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Jadi Pak Bu, umat terbaik mulai dari zaman Nabi Adam, mesya dawa umur, mesya pateng umat terdahulu, ternyata umat yang terbaik itu kula panjenengan. Umatnya Kanjeng. Kalau dihitung-hitung nggak mungkin menang, tapi kenapa bisa menang? Ternyata Al-Imam Muhammad Al-Busiri dalam qasidah Burdah. Semra Burdah, Bu. Burdah niku qasidah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ya wasi'al maulaya sholli lim daiman abada ala habibika khairil khalqi lihimi sallallahu Muhammad. Beliau dalam qasidah Burdah mengatakan bi akramir rusli kunna akramal umami. Saya panjenengan punya rasul yang paling mulia, punya nabi yang paling mulia, sehingga umat katut mulia. Berarti saya panjenengan ini hebat, bukan karena saya panjenengannya, tapi gara-gara nunut Kanjeng Nabi, katut Kanjeng Nabi. Ketika orang nunut Kanjeng Nabinya mulia, maka katut mulia. Sebagaimana santri. Kadang-kadang santri itu ketika kiainya pengajian nunut, diajak. Ketika kiai masuk ke ruang VIP, santri ikut masuk. Bahkan Bu, kadang-kadang kiai itu mangan 2 sendok, 3 sendok toh. 2 sendok, 3 sendok kesel. Santri rompil. Kenapa santri bisa katut mulia istimewa sampai makan juru makan makanan enak? Kenapa? Bukan karena santrinya pinter, bukan karena santrinya mulia, tapi berarti katut bin nunut ya. Saya panjenengan Pak Bu, pulau panjenengan ini kalau dihitung-hitung tidak ada hebatnya, biasa. Karena kekuatan kita kalah, umur kita kalah, segalanya kalah, tapi kita jadi umat terhebat. Bahkan Pak Bu, kelak di yaumil kiamat besok, ketika semua orang sudah melalui hisab di stempel surga cetek kanan, surga kanan, neraka minggir, stempel kanan minggir. Itu ternyata semua stempel-stempel sing tulisannya ahli surga tidak boleh masuk. Ngenteni napa? Ngenteni Kanjeng Nabi lan umat. Berarti Kanjeng Nabi bersama umatnya di belakang baris sampai masuk surga, baru umat terdahulu boleh masuk surga. Kenapa? Bukan karena hebat saya panjenengan, tapi katut bin nunut kali Kanjeng Nabi sallallahu Muhammad. Syukur napa mboten? Bu. Nabi Adam, semerang Nabi Adam. Sinten Nabi Adam? Mosok Nabi tok, ndak kula panjenengan. Betul? Barangkali ada yang bukan keturunan Nabi Adam, keturunan
monyet kata Darwin. Kita semua kan keturunan Nabi Adam itu pernah dalam satu kitab disebutkan Nabi Adam itu sambat. Ketika ditunjukkan oleh Allah kemuliaan umat Nabi Muhammad, Nabi Adam itu sambat, ya Allah, kalian enak jadi umat Nabi Muhammad, ya Allah, enak jadi umat Nabi Muhammad. Luar biasa jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa Bu sampai Nabi Adam ngomong enak? Ternyata banyak alasannya. Di antaranya kata Nabi Adam, ya Allah, enak umat Nabi Muhammad itu ya Allah. Kula niki ya Allah sama anak Siti Hawa saya ya Allah. Begitu satu kali makan haram, begitu satu kali makan buah khuldi, makanan yang dilarang, kok ternyata dimakan satu kali copotan, terus nyokot sepisan, nyokot satu kali, apa yang terjadi? Langsung telanjang, alias apa? Muslim apa? Mudah. Jadi wong Muslim menggangkan lengkap. Hormat kabupaten. Ternyata sak cokotan haram langsung gangkan lengkap. Apa kata Nabi Musa? Enak umat Kanjeng Nabi niku ya Allah. Walaupun makan haram PKPKP, berkali-kali makan haram, ya lebih opo. Tidak pernah begitu makan haram langsung telanjang. Nabi Adam itu kata Allah Subhanahu wa taala, begitu makan buah khuldi langsung telanjang, terbuka auratnya bahkan kelentang. Sampai Nabi Adam itu dikatakan fatofiqo yaksifani alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam itu langsung mengambil di daunan surga, nyari daun itu, ambil daunnya ditutupi. Padahal saya mau tanya, nang surga ada manusia lain siapa? Enten sinten Bu? Tidak ada. Tapi ternyata Nabi Adam itu punya rasa malu, terbuka aurat malu. Sayangnya Bu, Pak, mohon maaf, kadang-kadang Nabi Adam yang malu, putu nih duwe isin, betul? Enten nemriki. Nabi Adam tidak ada orang, bukan berarti terus kemudian, alah, gak apa-apa harus delok kok. Tidak Pak, langsung ngambil daunan surga ditutupi. Malu Nabi Adam. Padahal cuma Nabi Adam dengan Siti Hawa tok malu. Putune Nabi Adam buka-bukaan nang ngarep kamera. Masa setel TikTok joget lambi Allah. Itu perlu dites aku. Putune Nabi Adam apa sinten ya? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam. Ya Allah. Makanya rasa malu itu yang membedakan manusia dengan binatang. Pak, Bu, kalau binatang itu sama seperti manusia, punya akal, binatang itu sama-sama kadang-kadang punya otak untuk nyari celah. Tapi untuk urusan malu, binatang tidak punya malu. Kalau binatang punya malu, milu kunjungan. Umatnya Kanjeng Nabi, putune Nabi Adam, tapi tidak punya malu. Naudzubillah min dzalik. Oh, pasang kamera joget-joget. Saya nonton apa viewersnya 1000, 2000 joget kelambine Allah udule katon celana pendek. Saya mau tanya, andai kata yang joget-joget itu Bu, yang penontonnya 1000, 2000 disuruh joget di sini, kira-kira malu kok wani? Malu berarti? Oh, sudah. Besok coba muludan tahun ngarep yang biasa tiktokan itu ngomong joget ngomong. Wah, ngawur ah. Yo isin. Lah penonton 1000 kan berarti ngalah-ngalahin yang ke masjid sedaya ini. Ada sampai 1000 nih. Lah penontonnya 1000, nang kene isin nang TikTok wani. Berarti kan motor pedot nih Bu. Kenapa? Rasa malunya sudah tidak. Nabi Adam tuh tidak punya konco, tidak punya tetangga, tidak punya orang-orang sekitar. Ternyata begitu terbuka auratnya langsung ditutup oleh Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, enak umatnya Kanjeng Nabi itu. Ya Allah, kenapa? Mesti rojo makan haram. Kadang-kadang banyak makan haram, ternyata walaupun makan tidak barokah sih, barokah Kanjeng. Bu, coba saya panjenengan misal bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misalnya saya tanya, pernah makan haram Bu? Enggak Bu, pernah mabuk? Tentu alhamdulillah enggak pernah. Alhamdulillah. Narkoba?
Loh, tapi iya, yang model-model haram model begitu mungkin tidak pernah. Tapi kira-kira mangga tetangga pernah? Uleme tangga pernah bu? Buat sidik-sidik ya padha ae. Nabi Adam tuh tidak ngentekno terus sak keranjang buah khuldi boten, satu biji sak cokotan langsung mudah telanjang. Iki mangga tetangga bu entek terus perasaan milu nanti dari milu mundur kuno perasaan kali. Ya Allah, yang milu nandur milu sallallahu Muhammad. Oh enggak, saya enggak pernah mangga tetangga. Saya mau tanya, kira-kira truk-truk tebu lewat pun tahu rasanya? Kadang-kadang bapaknya ibunya enggak melo ngambil, anaknya ngomongin, kita berat. Pernah kira-kira? Kayaknya enggak. Saya buktikan satu persatu nih, Bu. Narkoba tidak, bir tidak, kenapa mau? Mangga tidak. Ya sak kanca-kanca ini ku mosok mangga kok. Enggak beb kelompok, enggak. Ya wis tebu, enggak. Satu lagi saya kasih contoh khususnya muslimah. Kadang-kadang pernah hadir selamatan, tahlilan, punya anak, hadir masuk ke sana. Mulai tahlil. La ilaha illallah. Tengah-tengah tahlilan keluar jeruk, anggur, makanan-makanan, betul? Jejer. La ilaha illallah. Tengah-tengah moco ngobrol tolak-tolak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tangan mulai maju. La ilaha. Orang sing mulai illallah. Olah tolak mana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pernah bu? Alas yang terus. Ayo, srek dateng tahlilan do tas kosong, balik tasnya sekilo, anggur, onde-onde, nop, apapun sudah ingin. Saya mau tanya, pernah? Hampir rata-rata pernah kayak. Saya mau tanya, halal apa haram bu? Halal, kan itu disediakan memang. Kadung halal apa tolak-tolak. Alamat haram itu tolak loh. Kan tidak ada kira-kira yang ngambil bukan tolak-tolak. La ilaha illallah. Tidak ada tolak-tolak. La ilaha illallah. Betul? Nah, ini halal apa haram bu? Makanan yang disediakan oleh tuan rumah untuk tamu itu halal 100%. Selama yang isi makanannya halal, hukumnya tapi kalau tapi nih di garis bawah ini, tapi untuk dimakan di tempat, kadung digawa boleh. Hukumnya kata ulama haram. Tapi kan kepengen saya mulai tadi ngenteni tahlilan suwi-suwi kali kepengen, tapi wis kadung wareg makane tak kadung tahlilan selamatan mulai malam ngawai itu somagodin. Niatono wis. Ngawai itu somagodin buka nang tahlilan mangano itu tekno kabeh wis. Halal tapi dimakan di tempat. Makanya mungkin barangkali yang dulu pernah ngambil, yang punya tuan rumah, yang pernah menyuguhkan tamunya diikhlaskan ya. Itu sebenarnya tamunya untuk tuan rumah ini. Diikhlaskan ya. Jenengan kalau besok-besok ngundang tamu, jenengan bilang, Bu, Pak, monggo barangkali ada yang sisa, silakan dibawa halal. Gawa tas sekilo, meneng-menengan. Jangan, gimana? Minta izin. Nah minta izin pun begitu Pak, mohon maaf ketika minta izin ngomong, saya bawa pulang nggih, sing ditutupno siji. Sing nang tas sekilo, ya haram. Pak, saya bawa pulang nggih, sama yang di tas boleh tak kira-kira? Ya ngamuk. Ya itu minta izin. Kalau sudah minta izin halal. Lah sekarang saya tanya, yang model-model jeruk anggur melebu tas itu mau?
masuk tas anggur, masuk tas onde-onde, jajan-jajan. Saya mau tanya, ketika tidak ngomong, tidak minta izin, berarti ketika bawa hal tersebut sampai pintunya tuan rumah, apa kira-kira kudungnya melorot? Hidungnya coplok apa utuh? Tetap utuh ya? Ternyata saya panjenengan tidak dibuat telanjang oleh Allah, tidak dibuat kerudung langsung melorot, kelambi melorot, bapak-bapak barangkali ngambil rokok meneng-menengan, ngambil jajan diem-dieman. Harusnya kalau kita bukan umat Nabi Muhammad yang dipandang oleh Allah, maka harusnya bapak itu sampai tutup omah, sampai pintu rumahnya sahibul bait, sarungnya melorot. Tapi ternyata alhamdulillah sampai detik ini kita tidak dipermalukan di depan orang banyak, betul? Barokah sinten Bu? Barokah sinten Bu? Barokah Nabi Muhammad, barokah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu setunggal satu Bu. Ternyata Kanjeng Nabi itu berpengaruh kepada kita, bagaimana kita tidak dipermalukan di depan orang sehingga kita bisa telanjang. Naudzubillah. Nabi Adam dahulu, ya Allah, enak umat Nabi Muhammad itu ya Allah. Saya ya Allah makan buah kuldi 1 kali ya Allah, ternyata langsung dihukum oleh Allah. Nabi Adam